batik itu kalau kita lihat secara pengembangannya, ada batik klasik. Itu ciri khasnya batik itu adalah biasanya yayasan dalam, bahwa batik itu merupakan ajaran budaya. Artinya apa? Batik klasik itu apabila dipakai ajarannya yang tergambar di dalam motif-motif batik itu, maka dia akan mendapatkan ajaran itu. Contohnya batik Sidomukti misalkan. Batik Sidomukti itu kan apabila dipakai, maka orang itu akan mendapatkan kamukten atau kamulyan. Kenapa begitu? Bukan berarti kalau kita memakai batik kemudian jadi mulia, tidak ya. Tapi apabila kita mempelajari, menggunakan, memakai ajaran yang tergambar di dalam batik Sidomukti itu. Di dalam batik Sidomukti itu ada 4 di situ. Digambarkan ada ajaran yang muncul di situ, yaitu tentang pengendalian nafsu manusia. Maka di sana ada 4 motif yang menggambarkan tentang nafsu manusia, yaitu nafsu amarah, ada nafsu serakah, nafsu birahi atau sofiyah, dan kemudian nafsu mutmainah. Nah, apabila kita menggunakan ajaran yang tergambar pada Sidomukti itu, maka dia akan mendapatkan sinar kemuliaan dari pengendalian sifat itu. Kemudian yang kedua, yang pengembangan atau pelestarian atau konservasi, itu ada kemudian muncul yang namanya batik pola klasik. Batik pola klasik itu batik-batik yang mengacu pada batik klasik, tetapi kemudian dikembangkan oleh pembatik-pembatik itu. Nah, pengembangannya itu ada dua pengembangan. Yang satu adalah revitalisasi, yang kedua adalah reinterpretasi. Yang revitalisasi itu masih mengacu pada batik klasik, walaupun mungkin warnanya berubah atau mungkin sedikit ada perubahan teknik, tapi tidak apa-apa. Itu yang kemudian disebut dengan istilah mutrani atau tangguh. Pola klasik itu biasanya dia mengacu pada klasik. Ya, sekarang muncul batik-batik, misalkan ada batik Parang Mega Kusuma misalkan. Itu batik sudah batik pola klasik, karena batik Mega Kusuma yang dibuat oleh yang Penembahan Harjonegoro itu memang diperuntukkan untuk nanti dipakai pada saat Megawati itu dilantik sebagai presiden. Tapi dia mengacu pada parang-parang yang ada. Jadi makanya dia bentuknya adalah revitalisasi. Kemudian yang kedua adalah mereka sudah menggunakan reinterpretasi. Jadi dia konservasi tetapi sudah ada tafsir, tetapi masih mengacu pada tradisi. Biasanya sudah berubah pola-polanya, tetapi nilainya masih ke bawah, dan motif-motif utama itu masih ke bawah. Kemudian pengembangan yang sekarang muncul adalah namanya pola kreasi. Nah, pola kreasi ini sudah menggunakan konsep-konsep modern. Jadi batik kreasi itu seperti ini contohnya. Ini batik kreasi. Mereka sudah tidak lagi menggunakan pola-polanya, sudah komposisinya adalah komposisi modern seperti di dalam seni modern. Jadi bebas mereka. Tetapi biasanya ada proses adaptasi namanya, atau proses alih wahana di dalam batik. Dari daun-daun yang ada di sekitar kita, misalkan daun pisang, daun ketela, daun apa saja yang ada di sekitar kita kemudian menjadi motif tanpa ada filosofi seperti yang saya terangkan di depan tadi. Jadi bebas saja itu contoh-contoh seperti itu. Jadi sekarang yang muncul itu batik-batik kreasi yang dia mengadaptasi dari lingkungannya. Jadi jangan heran kalau misalkan
akan muncul batik-batik identitas. Batik-batik identitas itu ada batik-batik yang diangkat sesuai dengan ajaran atau lingkungannya ataupun alam lingkungannya. Itu saja sebetulnya.